Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fahruroji dari kelas HSA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara berinvestasi di pasar modal. Nah, kebutuhan dana yang akan datang pasti lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya. Dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, ayo kita persiapkan dengan cara berinvestasi. Nah, tentu saja kalian tidak asing mendengar investasi. Jadi, investasi itu mirip seperti menabung. Dananya itu bekerja buat kita. Nah, di sini investasi yang ditawarkan melalui investasi di pasar modal. Di sini investasi di pasar modal diperjualbelikan jenis-jenis keuangan di luar produk perbankan, tapi tidak seperti deposito. Nah, produk keuangan yang ditransaksikan antara lain obligasi, saham, dan reksadana. Obligasi itu sendiri berupa surat utang dari perusahaan-perusahaan baik swasta maupun pemerintah. Kalau saham berupa surat-surat kepemilikan atas suatu perusahaan. Dan untuk reksadana tersebut mencakup ketiga instrumen, namun investasi dilakukan secara kolektif oleh manajer investasi. Nah, selanjutnya hasilnya itu hasil obligasi berupa kenaikan harga obligasi dan bunga yang dikenal sebagai kupon, dan saham berupa sebagai kenaikan harga saham hingga pembagian keuntungan perusahaan atau dividen. Nah, dan untuk yang ketiga, hasil reksadana berupa gabungan dari tiga instrumen tersebut. Yang ketiga, resiko berinvestasi di pasar modal. Nah, tentu saja karena instrumen-instrumen yang ditawarkan itu diperjualbelikan atau diperdagangkan, pasti nilai saham dan obligasi terpengaruh fluktuasi harga. Kalau dibandingkan antara saham dan obligasi, instrumen saham punya fluktuasi harga lebih tinggi. Nah, untuk yang terakhir, resiko reksadana tergantung dari jenis reksadana yang dipilih. Nah, memang ada resiko di pasar modal, tapi umumnya potensi imbal hasilnya lebih tinggi daripada deposito. Nah, dalam jangka panjang bisa melampaui inflasi. Maka dari itu, instrumen-instrumen yang ditawarkan di pasar modal memang pas untuk investasi jangka panjang dengan periode investasi di atas 1 tahun. Nah, di sini saya sebagai pengguna dan pemakai reksadana di aplikasi Bibit, buat pemula atau pelajar yang pengetahuannya masih sedikit, cocok banget nih untuk memulai investasi dari reksadana melalui aplikasi Bibit, karena dana kita sudah dikelola oleh orang yang sudah berpengalaman di bidangnya. Nah, untuk simpelnya yang kita perlu lakuin cukup setor uang saja. Nah, setelah itu kita cukup memantau nilai investasi kita dari laporan rutin yang manajer investasi berikan secara berkala. Nah, alasan saya merekomendasikan aplikasi Bibit melalui reksadana ini karena kita bisa investasi lewat HP dengan modal 10.000 saja. Nah, sekarang juga dimudahkan banget pembayaran melalui e-wallet seperti OVO, Dana, dan Link aja. Dan untuk pembelian dan pencairannya itu bisa dilakukan kapan saja dan diawasi juga oleh OJK. Nah, sekian
penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.